Hingga hari ini saya menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja, itu hanya karena kasih karunia oleh Tuhan. Dan saya terus tetap memberikan Injil dimanapun saya diarahkan dan digerakkan oleh Roh Kudus itu. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, Indonesia bagian utara sampai Indonesia bagian selatan, saya pergi saja memberikan Injil dan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan di saat saya boleh menyatakan Yesus, maka tanda-tanda dan mukjizat itu menyertai. Dan pertanyaan yang ketiga, saudaraku, yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Pak Paulus, setelah Pak Paulus menjadi orang Kristen, apakah Pak Paulus membenci agama Bapak yang lama? Dan Bapak juga tidak menyukai kitab suci Bapak yang lama? Saya sampaikan begini, saudara. Saya beri jawaban bahwa saya tidak boleh membenci siapapun. Di dalam Kristus tidak ada rasa benci, saudara. Kalau dulu saya seorang yang tidak mengenal Yesus, dan hari ini saya menjadi pribadi yang mengenal Yesus, itu semua hanya karena kasih karunia daripada Yesus dalam hidup saya. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, bukan karena saya layak. Tidak, saya orang yang sangat jahat di masa lalu. Orang yang sangat membenci kekristenan, apapun alasannya. Kristen itu kafir, Kristen itu syirik, musyrik, dan harus dilaknat. Tapi hari ini, di saat saya sudah menerima Yesus, saya tetap berdamai. Saya tetap berdamai dengan keluarga-keluarga besar saya yang masih Islam. Dan saya tetap menghormati kitab suci mereka, karena saya sudah keluar dari Islam, dan saya sudah menjadi orang Kristen. Jadi saya tidak punya hak lagi mencampuri, mengurusi, terlebih mengutuki atau mencampuri segala perihal di dalam aturan agama Islam. Karena agama Islam adalah saudara saya, keluarga saya, dan sahabat saya, tetangga saya, Indonesia saya. Maka dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu sebagai kasih yang pertama dan terutama, dan yang kedua adalah kasih sesama manusia, yang sama dengan hukum yang pertama dan terutama itu. Kalau di dalam bahasa Arabnya, hablum minallah dan hablum minanas, itu satu paket, saudara, yang tidak bisa terpisahkan. Jadi begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang saya sampaikan dan saya nyatakan ya hanya Yesus. Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman. Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu. Tapi kalau orang bertanya kepada saya jawab seperlunya. Dan hari ini di saat saya sudah menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci yang namanya Alkitab, yang saya renungkan siang dan malam. Dan saya terus berbicara tentang Yesus, karena saya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan di mulut saya tidak boleh ada kebencian dengan agama apapun. Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun. Karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku. Ada kasih. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketiga roh ini harus menguasai hidup kita, saudaraku. Bahwa kita harus hidup dalam iman percaya yang semakin kuat di dalam Yesus, tapi kasih kita pun semakin besar kepada Tuhan Yesus kita dan kepada sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun, terlebih kita mencampuri agama yang lain. Tidak, saudaraku. Bahkan hari-hari ini viral di medsos, ada seorang pribadi yang ingin membela kekristenan. Saya katakan gak perlu kau bela kekristenan, kawan. Kalau kita sudah hijrah menjadi pribadi Kristen, maka yang kita bicarakan hanya Yesus saja, tidak boleh yang lain. Satu. Dan yang kedua, kekristenan tidak perlu dibela oleh siapapun, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus itu gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita.